Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke materi kelima di mata kuliah analisis numerik 1. Materi kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan non-linier ya. Jadi kalau pada materi kedua saya membahas tentang metode untuk mencari akar persamaan non-linier. Ada berapa metode waktu itu yang saya jelaskan? Ada Newton-Raphson, ada Stephenson, gitu ya, ada metode Newton dan lain sebagainya. Itu fixed point juga ada. Nah itu dan pertemuan ketiga saya menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Nah pada pertemuan keempat ini adalah materinya sebetulnya mencari metode menyelesaikan sistem persamaan nonlinier. Jadi persamaan nonlinier yang lebih dari satu ya, sehingga bisa menjadi sistem persamaan. Tapi karena persamaannya bukan persamaan yang linier, maka kita sebut sistem persamaannya juga sistem persamaan non linier ya. Oke, jadi tidak bisa dibentuk dalam bentuk matriks ya. Jadi sistem persamaan linier itu, jadi kayak sudah menjelaskan tadi ya, saya beri pengantar bahwa metode untuk menyelesaikan persamaan nonlinier satu variabel telah diberikan di materi bab solusi persamaan nonlinier. Generalisasi dari metode akar persamaan nonlinier agar dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan nonlinier yang memuat lebih dari satu persamaan dikaji pada materi ini. Jadi materi ini sebetulnya adalah perumuman dari metode akar persamaan nonlinier. Kalau akar persamaan nonlinier hanya satu persamaan dengan satu variabel yang tidak diketahui, pada materi kali ini saya menjelaskan mengenai bagaimana metode untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier yang memuat lebih dari satu persamaan nonlinier. Tentunya banyak variabel yang tidak diketahui, ada sebanyak persamaannya ya. Oke, jadi secara umum kita bisa menuliskan suatu sistem persamaan nonlinier sebagai berikut. Ada fungsi f1, f2 sampai fn sama dengan 0. Karena kita punya ada n persamaan, maka banyaknya ada n variabel tidak diketahui. Jadi ada x1, x2 sampai xn ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa setiap fungsi fi itu kita anggap sebagai suatu vektor pemetaan, di mana x vektornya isinya adalah vektor berisi x1 sampai xn yang ada di ruang berdimensi n ya. Jadi dia dimensinya n karena ada elemennya sebanyak n. Jadi fungsi fi itu memetakan vektor x1, x2 sampai xn ke garis real R. Jadi ke fungsi satu variabel, oke? Jadi fungsi fi itu memetakan vektor ke nilai satu variabel atau ke garis real R. Suatu representasi geometris dari suatu sistem nonlinier dengan n sama dengan 2 bisa dilihat pada gambar di samping. Maksudnya ini apa? Jadi ceritanya begini. Sekarang kita jangan bicara di n dimensi dulu lah. Mungkin Anda tidak tergambar ya. Kalian tidak tergambar n dimensi seperti apa. Sekarang kita misalkan saya punya ada 2. Jadi I-nya ada I1 dan I2. Ada F1, X1 sampai Xn. Ada F1 isinya X1 dan X2. F2 adalah fungsi dari X1 dan X2. Nah, kalau di materi kalkulus POBA banyak, kalian tahu bahwa fungsi yang dengan dua variabel bebas X1 dan X2 atau biasanya saya sebut XY kalau di materi kalkulus POBA banyak, itu kalau kita gambarkan secara geometris, fungsi F-nya itu jadi fungsi Z ya, dimana fungsi Z-nya itu bergantung kepada nilai X1 dan X2. Nah, jadi bentuknya bentuk apa? Bentuknya jadi kurva permukaan. Jadi permukaannya bentuknya bergantung kepada pemetaan F1 dan F2-nya. Misalkan saya punya dua pemetaan F1 dan F2 yang memetakan X1 dan X2 ke suatu bilangan real di Z, maka saya bisa gambarkan F1 katakan permukaan yang sebelah kiri, sedangkan yang F2 permukaan yang ada di sebelah kanan. Jadi sebelum ada yang F2, F1-nya ini kelihatan ya, ini sampai yang sebelah sini ya. Nah, ini sampai yang sebelah sini. Sedangkan kalau F2-nya adalah dari sini sampai ke sebelah sini. Artinya F1 dan F2 ini sebetulnya bisa diiriskan karena dia punya irisan domain X1 dan X2 ya.
Jadi kalau untuk F1 domainnya adalah di daerah di sini, elips yang ini. Sedangkan untuk F2 domainnya adalah daerah yang sebelah sini. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa domain yang F1 dan domain F2 itu saling beririsan. Beririsannya di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Nah, jadi misalkan saya mau mencari kondisi ketika F1 X1 X2 sama dengan 0 dan F2 X1 X2 sama dengan 0. F1 X1 X2 sama dengan 0 artinya Z-nya itu nilainya 0. Z-nya nilainya 0 itu kan ketika pemetaan F1 atau fungsi F1 saya proyeksikan ke bidang X1 X2. Jadi di sini ya. Jadi kembali ke daerah ini, daerah lingkarannya ini. Sedangkan yang F2 itu saya dapat yang sebelah sini ya. Nah, ini ketika Z-nya sama dengan 0. Yang mau kita cari adalah F1, X1, dan X2 yang membuat F1 menjadi bernilai 0 dan F2 yang membuat X1 dan X2 yang membuat F2 juga bernilai 0 ya. Artinya saya mencari X1 dan X2 yang memenuhi kedua F1 dan F2 sama dengan 0. Daerahnya yang mana? Daerahnya adalah daerah irisan yang di sini. Jadi kalau daerah yang di sini itu memenuhi kondisi F1 sama dengan 0, sedangkan daerah yang di sini memenuhi F2 sama dengan 0. Yang kita mau adalah X1 dan X2 yang bisa memenuhi F1 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 0. Artinya daerah yang memenuhi adalah daerah yang beririsan yang ada di tengah ya. Jadi bisa jadi X1 dan X2-nya itu bukan merupakan titik tapi merupakan suatu daerah ya. Ada di sinilah X1 dan X2-nya. Oke. Saya ulang sedikit tentang sistem persamaan. Jadi kalau di sistem persamaan, hakikatnya apa? Kalau kita punya ada banyak persamaannya, ada sebanyak M besar, dan banyak variabel tidak diketahui ada sebanyak N besar, maka kita punya beberapa kasus ya untuk persamaan yang linear. Kalau persamaan linear itu saya bisa bentuk matriks A. Matriks A-nya jadi berisi matriks koefisien. Sayangnya untuk di sistem persamaan nonlinear saya tidak bisa membuat ruas yang di sebelah kiri ini menjadi matriks koefisiennya bisa saya sendirikan, tidak bisa karena memang sifatnya tadi yang non-linear. Jadi saya tidak bisa membuat matriks koefisien A. Nah, tapi sifat-sifatnya tetap sama. Sifat apa yang sama, Bu? Sifat yang sama adalah ketika banyak persamaannya sama dengan banyak variabel, maka kita sebut bahwa permasalahan sistem persamaan nonlinear itu bersifat non-singular. Artinya dia punya solusi. Ketika banyak persamaannya lebih kecil daripada banyak variabel, jadi kita lebih banyak tidak tahunya daripada banyak persamaan yang kita punya, artinya kita nggak bisa nyimpulkan apa-apa ya, karena ternyata yang kita nggak tahu itu lebih banyak daripada informasi yang kita dapat. Nah, berarti artinya kalau itu secara interpretasi psikologisnya ya. Jadi kalau banyak persamaannya lebih kecil dari banyaknya variabel yang kita tidak diketahui, maka kita memungkinkan adanya banyak solusi untuk setiap variabelnya ya. Jadi karena persamaannya kurang, variabelnya lebih banyak, jadi kemungkinannya banyak ya solusinya. Ada kemungkinan lagi apa? Kemungkinan ketika banyak persamaan lebih besar daripada banyak variabel. Jadi yang kita cari itu ternyata lebih sedikit dari banyak informasi yang kita peroleh. Bisa jadi informasi yang kita peroleh itu ada yang saling berkontradiksi. Jadi sehingga harus dipilih sehingga cocok gitu ya dengan banyak variabel yang kita ingin cari. Karena banyak persamaan lebih dari banyak variabel sehingga tidak ada solusi yang bisa memenuhi semua persamaan secara langsung. Apalagi jika persamaannya tidak saling bebas atau ya persamaannya tidak saling berkaitan satu sama lain atau tidak saling bebas linear gitu. Nah, itu akan bisa jadi tidak ketemu solusi yang unik untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear dengan kondisi banyak persamaan sama dengan banyak variabel, ada 4 metode yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah metode fixed point, yang kedua adalah metode Newton, yang ketiga adalah metode quasi-Newton atau kita sebut dengan metode Broyden. Ini ada R-nya ya, Broyden. Dan yang keempat adalah metode Stepe's descent. Jadi kalau metode fixed point ini dari namanya dia fixed point, titik tetap. Nah, ini menggunakan metode iterasi ya.
Kalau Newton menggunakan menggunakan formula Newton, ini kuasi Newton, jadi semi-semi Newton, dan Stephen's descent ini perumuman dari Newton-Raphson. Oke, ini contoh soal. Jadi misalkan saya punya contoh soalnya begini. Kalau pada permasalahan sistem persamaan linear, itu saya bisa membuat ruas sebelah kiri ini menjadi matriks koefisien dikali variabel yang tidak diketahui, dan di sini jadi vektor ruas kanan. Kalau pada kondisi ini semua nilai itu di ruas sebelah kiri, kita bawa semua ke ruas sebelah kiri dan kita sebut bahwa fungsi yang ada di sebelah kiri ini adalah fungsi F1, F2, F3, fungsi non-linearnya, dan di ruas sebelah kanan harus jadi 0, jadi kita anggap 0, seperti menyelesaikan akar persamaan non-linear, kita buat fungsinya sama dengan 0 ya. Oke, jadi sistem persamaan tersebut dapat ditulis dalam format 1 maupun format 3. Nah, format 1 ini, format 3-nya ini ya. Jadi format 3-nya seperti apa? Jadi saya tuliskan F1-nya adalah 3x1 cos. Jadi ini jadi F1, ini F2, dan ini F3. Ini F3 ya, sana ketik. Atau saya bisa tuliskan dalam bentuk vektor. Jadi saya sebut suatu vektor F besar, di mana X-nya juga vektor. Nah, ini kita substitusi dan kita dapat F besarnya adalah vektor berisi 3 elemen fungsi yang membutuhkan inputan X1, X2, dan X3. Oke, metode pertama yang saya gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear adalah menggunakan metode fixed point. Jadi kalau saya punya sistem persamaan nonlinear order n dengan n buah variabel tidak diketahui, kita bisa menuliskan dalam bentuk fungsi f besar, di mana f besarnya itu adalah fungsi vektor f1, f2 sampai fn. Nah, apabila notasi vektor ini digunakan untuk merepresentasikan variabel x1, x2, dan xn, maka persamaan 1 saya bisa tuliskan sebagai f x sama dengan 0, f besar x sama dengan 0, f besar x-nya yang ini ya. Nah, ini f besar x-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Fungsi f1, f2 sampai fn disebut sebagai fungsi koordinat dari f. Jadi kalau x-nya itu kita sebut sebagai absisnya, maka f1, f2, fn adalah fungsi koordinat dari f. Apa yang saya lakukan? Oke, saya membutuhkan definisi dan teorema berikut ya, sebelum saya masuk ke seperti apa metode fixed point-nya. Jadi untuk analisis numerik juga, walau jangan menganggap karena di sini ada kata analisisnya akhirnya saya harus bawa ke definisi dan teorema, enggak. Jadi analisis numerik itu maksudnya kuliahnya itu aplikasi dari teorema dan definisi yang sudah kita peroleh di analisis, sehingga kita bisa menggunakan gitu ya. Ketika teorema abstraksi di teorema dan definisi itu tidak bisa kita implementasikan ke dalam suatu terapan masalah tertentu, nah itu menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang dimaksud dari abstraksi-abstraksi tersebut gitu ya. Lalu jadi kebermanfaatan dari abstraksi itu apa gitu. Kenapa kita harus susah-susah membuktikan suatu definisi dan teorema, susah-susah membuat definisi, susah-susah membuktikan suatu teorema jika tidak tergambarkan gitu implementasinya secara gamblang gitu ya. Jadi memang kadang berangkatnya orang abstraksi, orang matematik murni seperti orang analisis aljabar, ketika mereka membuktikan suatu pernyataan itu motivasinya bisa jadi karena adanya masalah-masalah di permasalahan dunia nyata gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pada materi ini yang saya hadapi adalah permasalahan untuk mencari solusi sistem persamaan nonlinear dengan n variabel dan n persamaan yang diketahui n persamaan dengan n variabel tidak diketahui. Oke, yang definisi 1 ini adalah definisi dari limit ya. Jadi kalau saya punya fungsi f pada suatu himpunan D subset dari Rn, maka f dikatakan punya limit L pada x0 jika saya tuliskannya limit x menuju x0 untuk fx sama dengan L. Itu kita definisikan secara formal jika ada bilangan epsilon positif dan bilangan delta positif yang memenuhi sifat bahwa jarak dari fx ke L kurang dari epsilon saat x elemen delta dan jarak dari x min x0 kurang dari delta.
Nah, ini kita gunakan, perhatikan bahwa untuk epsilon saya gunakan fungsi absolut, fungsi selisih yang diambil positif atau nilai value-nya saja, tidak melihat tandanya ya. Sedangkan pada deltanya ini saya gunakan norm. Apa bedanya norm dengan absolut, Bu? Jadi beda ya, walaupun kelihatannya cuma beda satu garis, ini ceritanya beda. Kalau absolut itu ya fx dikurangi L, saya ambil nilai positifnya. Sedangkan kalau X yang norm ini artinya karena X dan X0 ini adalah vektor gitu. Jadi selisih vektor, bagaimana saya bisa membandingkan suatu besarnya suatu vektor dengan suatu nilai delta yang deltanya elemen bilangan real. Jadi caranya adalah mengambil normnya, mengambil panjang dari vektor tersebut. Jadi vektor X-nya apa, X0-nya apa, kita cari selisih dari X dan X0, lalu kita cari normnya gitu ya, panjang vektornya, sehingga dibandingkan dengan delta. Jika panjang vektor X, selisih X min X0 itu kurang dari delta atau normnya kurang dari delta, jadi kita bisa membuktikan bahwa fx menuju L kurang dari epsilon ketika jarak X min X0 kurang dari delta. Oke, untuk definisi kedua, bila suatu f adalah fungsi di dalam D elemen Rn yang dipetakan ke R, maka fungsi ini disebut kontinu di X0 di suatu titik X0 elemen D, D-nya bilangan berdimensi n ya, atau vektor berdimensi n. Bila mana limit X menuju X0 fx ada dan nilai limit itu sama dengan fx0. Jadi definisi 1 saya membicarakan tentang limit fungsi bernilai vektor dengan domain vektor, sedangkan yang definisi 2 saya menjelaskan mengenai definisi kekontinuan fungsi ya. Jadi ketika fungsi itu di fungsi kekontinuan fungsi dengan variabel lebih dari 1. Jadi dia disebut kontinu di titik X0 jika limitnya ada dan nilai limitnya sama dengan fx0 ya. Jadi walaupun X-nya ini berupa vektor, tapi ketika dilakukan diimplementasikan fungsi f, fungsi di X0 dihitung dengan atau dipetakan ke fungsi f, maka nilainya akan berupa bilangan skalar ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa F kontinu pada himpunan D apabila F kontinu pada setiap titik pada D. Oke, untuk definisi, ntar saya cek sebentar. Oke, saya masih merekam. Untuk definisi berikutnya, nah definisi ketiga di sini saya sebutkan apa, bahwa kalau F direpresentasikan sebagai fungsi, jadi kalau sebelumnya yang saya ceritakan adalah fungsi vektor X-nya yang X yang berupa vektor, pada definisi 3 yang saya sebut adalah F besar X-nya itu adalah vektor dari fungsi ya. Vektor yang isinya fungsi gitu. Fungsinya fungsi vektor, dan juga fungsinya sendiri juga ada banyak. Artinya F besar X adalah vektor yang isi vektornya itu elemennya adalah fungsi-fungsi, dimana untuk setiap I, Fi adalah pemetaan dari dimensi N ke dimensi 1. Jadi dia memetakan N vektor ke satu nilai. Sehingga kita bisa definisikan limit X menuju X0 untuk F besar X sama dengan L, dimana L-nya itu adalah L1, L2, Ln, dan L1, L2, Ln, atau setiap Li-nya itu adalah limit X menuju X0 untuk Fi X. Jadi melimitkan vektor dari fungsi dengan cara melimitkan setiap elemen vektor tersebut ya, setiap elemen fungsi di vektor tersebut. Jadi limitnya ya setiap elemennya gitu. Kemudian untuk definisi 4, bila f adalah fungsi di dalam D elemen Rn yang dipetakan ke R yang dipresentasikan sebagai f besar X, jadi f besarnya masih yang tadi, jadi dia adalah vektor berisi fungsi, maka fungsi f kontinu apabila limit tersebut limit X menuju X0 fx sama dengan fx0. Jadi definisi 4 itu mendefinisikan mengenai kekontinuan dari vektor fungsi-fungsi gitu ya, fungsi yang bernilai vektor, di mana setiap elemen vektornya itu adalah fungsi lagi gitu ya. Nah, jadi
apabila limit tersebut limit X. Selanjutnya F continue pada D apabila F continue di setiap titik X pada D. Jadi untuk yang di depan ini continue di X0 saja, tapi ketika tidak hanya di titik X0 dia continue, tapi di semua setiap titik di X elemen domainnya itu dia continue, maka kita sebut fungsi F besar X itu continue pada domain D atau himpunan D. Teorema pertama, bila F adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu himpunan D elemen Rn merupakan pemetaan ke R. Bila konstanta delta positif, K positif di mana ini untuk step di mana, maka F continue pada X0. Jadi ini menyatakan apa? Ini menyatakan bahwa jika F adalah fungsi pemetaan dari Rn ke R, maka kita bisa sebut fungsi itu continue jika turunan F di Xj gitu ya, untuk setiap nilai X itu kurang dari K. Jika jarak dari X ke X0 nya kurang dari delta ya. Oke, jadi ini kaitan adalah dengan fungsi continue dengan turunan parsial dari tiap fungsi. Kemudian untuk definisi dan teorema. Definisi analisis numerik ini kelasnya ambil kalkulus purba banyak juga kan ya. Jadi saya bisa mengaitkan sebetulnya ya konsep di kalkulus purba banyak dengan analisis numerik ini. Kemudian untuk definisi dan teorema berikutnya, jadi suatu ini kaitannya dengan metode fixed point yang akan kita gunakan. Jadi suatu fungsi G dari D elemen Rn yang dipetakan ke R dikatakan memiliki fixed point apabila GP sama dengan P. Jadi fixed point itu kan bahasa Inggris ya, istilah Inggris. Jadi kalau saya bahasa Indonesia kan itu saya sebut sebagai titik tetap gitu ya. Titik tetap. Kenapa bisa dinamakan titik tetap? Karena ketika dilakukan pemetaan dia bernilai tetap. Jadi titiknya nilainya 1, dipetakan juga nilainya 1. Titiknya nilainya 5, dipetakan juga nilainya tetap 5. Jadi nilainya nggak berubah walaupun dia dipetakan dengan fungsi G. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan fixed point. Kemudian untuk teorema yang ketiga, bila mana D itu adalah subset gitu ya. D itu adalah himpunan dari vektor X1 sampai Xn, di mana XI-nya antara A1 sampai AI sampai BI untuk suatu kumpulan konstan A1 AN B1 BN, andaikan G adalah suatu fungsi kontinu dalam D elemen Rn yang dipetakan ke R dengan karakteristik bahwa fungsi Gx di dalam D, apabila X di dalam D maka G memiliki fixed point di dalam G di dalam D. Jadi teorema 3 ini menjamin bagaimana ceritanya bisa ada fixed point di suatu subset dari D. Jika G memiliki turunan parsial yang kontinu dan sebuah konstanta K kurang dari 1 ada dengan sifat ini, jadi ini sifatnya, jadi ini artinya ketika kita, ini sebetulnya ceritanya apa sih Bu? Kenapa harus ada muncul norm-norm, ada tak hingga gitu ya? Jadi maunya itu apa? Maunya itu adalah menunjukkan fixed point tadi. Jadi fixed point itu berlaku untuk, jadi kalau saya punya nilai 1. Nilai 1 saya petakan dengan suatu fungsi G, ternyata nilainya hasilnya 1 gitu ya. Nah, nilai 1 yang hasil pemetaan tadi saya substitusikan lagi ke fungsi kan dia jadi 1 lagi ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya untuk K yang berapapun, K iterasi ke berapapun, nilai fixed point itu akan tidak pernah berubah. Dia akan tetap berada di situ-situ lagi gitu ya. Nah, ini contoh implementasinya. Jadi seperti saya tunjukkan di slide pertama ya. Ini adalah contoh yang ada di slide pertama. Jadi saya akan menggunakan satu contoh untuk keempat metode yang akan saya jelaskan untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear. Nah, ini untuk sistem persamaan nonlinear saya punya 3 persamaan F1, F2, F3. Bila persamaan ke-1 diselesaikan dengan nilai XI, maka sistem persamaan nonlinear dapat ditulis sebagai permasalahan fixed point gitu ya. Jadi kita lihatnya gimana? Kita lihat caranya gimana? Caranya adalah diolah dulu sistem persamaannya. Persamaan pertama saya buat X1 sama dengan, persamaan yang kedua saya buat X2 sama dengan, persamaan yang ketiga saya buat X3 sama dengan, ya. Oke, kalau sudah saya definisikan fungsi ini sebagai fungsi Gx1, X2, X3,
fungsi yang ini sebagai Gx1, X2, G2, dan yang ini sebagai fungsi G3 ya. Nah, ini fungsi G1, G2 dan G3. Lalu apa yang selanjutnya saya gunakan? Jadi setelah dapat itu, masukkan kira-kira perkirakan ditebak gitu ya. Jadi kalian bisa menebak X1-nya berapa, X2-nya berapa, X1 yang di sini bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Nah, X2 yang di sini bisa dimasukkan ke sini lalu diiterasi. Nah, sebetulnya idenya hanya seperti itu. Jadi idenya adalah saya punya fungsi G1, G2, Gn, saya tebak nilai awal dari X1, X2, X3-nya, lalu saya tetapkan toleransinya, akurasinya mau sampai berapa dengan maksimum iterasinya. Ketika kalian tidak menetapkan maksimum iterasi, nanti bisa jadi nggak berhenti. Kalau toleransinya belum terpenuhi, dia nggak akan berhenti loopingnya gitu ya. Jadi kita juga membutuhkan dua batasan berupa akurasinya mau berapa, kurang dari 10 pangkat min berapa, dan maksimum iterasi yang bisa dilakukan oleh komputernya. Kita mulai iterasinya dengan K sama dengan 1, sehingga ketika K-nya kurang dari maksimum iterasi, yang kalian substitusi apa? Jadi substitusikan nilai awalnya ke fungsi G. G tadi ini G besar ini isinya adalah vektor G1, G2, G3 ya. Jadi saya punya fungsi X, lalu saya selisihkan atau saya cari norm dari X dan X0-nya. Kalau D-nya ini kurang dari akurasi, maka oke, berarti solusi kita adalah X gitu ya, dan iterasinya kita hentikan. Tapi ketika dt-nya ternyata belum lebih kecil daripada akurasinya, maka yang kita perlukan adalah it-nya kita naikkan, iterasinya kita naikkan 1, dan x0-nya kita ganti dengan nilai x, dan seterusnya. Kelemahan metode ini apa? Kelemahan metode ini adalah kalian harus cukup handal untuk bisa menentukan nilai awal bagi metode ini. Jadi ketika nilai awalnya di sini sudah cukup dekat dengan solusinya, itu iterasi yang diperoleh akan lebih cepat. Beda dengan kalian ngasal gitu ya, cari nilai awalnya ngasal, jadinya nanti ketika dilakukan iterasi bisa jadi terlalu jauh dengan solusi yang dia mau. Bayangkan kita punya 3, kalau dari masalah yang sebelumnya kita punya 3 elemen yang harus diisi, X1, X2, dan X3. Ngubahnya ini kombinasinya bisa macam-macam ya, ditambah dikurangnya. Nah, ketika tidak terlalu dekat dengan solusinya, maka nanti mencarinya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Oke, fungsi G-nya ini jadi nanti terlalu kemana-mana juga gitu. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi metode Newton tadi itu, metode Newton yang metode kedua setelah metode fixed point itu mengembangkan gitu ya, mengembangkan metode fixed point yang sebelumnya. Jadi kalau pada metode fixed point, akar persamaan linear hanya berlaku apabila persamaan nonlinear memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipisahkan menjadi bentuk eksplisit. Itu menjadi salah satu kelemahan dari metode fixed point. Jadi untuk fixed point kelemahannya apa? Kelemahannya adalah setiap persamaan itu harus bisa saya bentuk eksplisit menjadi bentuk ini. Jadi X1 harus jadi fungsi dari X2, X3, X2 harus jadi fungsi dari X1 dan X3, X3 harus fungsi dari X1 dan X2. Padahal kalau fungsinya cukup rumit, kita akan kesulitan untuk bisa membentuk bentuk eksplisit tersebut gitu ya. Nah, metode Newton mencoba mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh metode fixed point tadi gitu ya. Jadi metode Newton memiliki persyaratan lain, yaitu fungsi-fungsi tersebut harus bisa didiferensialkan. Tapi ini syaratnya lebih masuk akal dibandingkan harus membuat setiap persamaan menjadi bentuk eksplisitnya ya. Nah, metode Newton itu kalau di metode akar persamaan nonlinear yang satu persamaan, itu kita punya metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton itu adalah perumuman dari metode Newton-Raphson. Newton pakai apa? Pakai gradien ya, gradien dari fungsi fx-nya. Nah, metode Newton ini adalah perumuman dari metode Newton-Raphson tapi untuk sistem persamaan non-linear. Kalau fixed point satu dimensi menghasilkan fungsi yang dapat ditulis sebagai berikut. Gx-nya sama dengan x min cx dikali fx, maka metode Newton itu kita bisa jabarkan dengan substitusi cx-nya. Cx-nya menjadi 1 per f aksen x, di mana f aksen x-nya tentunya tidak sama dengan 0, karena f aksen x sama dengan 0 artinya Cx ini tidak terdefinisi, dan f aksen x adalah turunan pertama dari fx.
Artinya kita punya Gx-nya adalah X min Fx per F aksen X ya. Nah, generalisasi Gx menjadi G besar X yang berdimensi. Jadi kalau satu persamaan saya punya Gx-nya adalah X min Fx per F aksen X, pada Gx dengan n dimensi kita punya matriks A. Matriks A isinya apa? Matriks A adalah A1X, ini elemen-elemennya ya, melibatkan suatu matriks A di mana Aij adalah fungsi pemetaan dari Rn ke R. Nah, ini adalah generalisasi dari persamaan Newton. Gx-nya adalah X min A X inverse F aksen Fx gitu ya. Dan kita asumsikan atau kita maunya adalah Ax-nya tidak singular pada titik P dari G gitu. Nah, ini matriks A isinya apa sih, Bu? Matriks A itu kaitannya sebenarnya sama fungsi yang mau kita bahas gitu. Nah, ini teoremanya. Kita membutuhkan apa saja? Kita membutuhkan, jadi di sini teoremanya itu bilang apa sebetulnya? Membutuhkan bahwa G-nya itu turunan parsialnya itu kontinu di ND, turunan parsial keduanya juga kontinu, lalu turunannya sama dengan 0 di suatu nilai P gitu ya. Nah, ini ini cara mendapatkannya. Oke, sepertinya nggak harus sampai ke detail ini sih sebetulnya untuk kalian. Jadi sampai yang di sini itu saya punya G besar X-nya adalah X min A X inverse F besar X ya. Dimana G1X-nya itu isinya adalah XI min sum dari BIJX FJX. Sehingga kalau saya turunkan terhadap X itu saya punya dua kemungkinan. Jadi tergantung turunan XK-nya kan ya. Kalau dia I-nya sama dengan K, maka saya punya satu min ini. Kalau I tidak sama dengan K, maka saya punya min-nya saja yang belakang ya. Sehingga kalau saya membutuhkan dia turunan di parsial di XK sama dengan 0, maka saya bisa peroleh dua persamaan ini. Untuk I sama dengan K, sedangkan untuk I tidak sama dengan K, saya peroleh yang ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Yang ini sama dengan 0 jadinya yang ini, sedangkan yang ini sama dengan 0 jadinya yang ini gitu ya. Nah, matriks Jx ya kita definisikan sebagai Jacobian dari setiap fungsi dengan variabel x1 sampai xn, sehingga saya punya AP inverse kali Jp itu I dan AP-nya adalah Jp gitu ya. Nah, sehingga kita membutuhkan apa? Nah, Gx-nya jadi apa? Gx-nya adalah vektor X dikurangi dengan inverse dari Jacobiannya di vektor X-nya dikali dengan F besar X. Sehingga cari solusinya gimana? Cari solusinya adalah X besar K-nya, fungsi G-nya dikalikan X K min 1. Nah, ini tinggal disubstitusikan. Gx K min 1-nya kan X min J, X K min 1, F X min K. Ini kelebihannya dibandingkan dengan metode fixed point. Kalau fixed point kita butuh agar bentuk fungsinya harus eksplisit ya, bisa dibentuk dalam X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan X3 sama dengan. Kalau pada metode Newton tidak perlu, jadi cukup dituliskan sebagai sebarang fungsi gitu XK-nya gitu ya. Nah, ini algoritmanya seperti apa? Algoritmanya kita harus punya fungsi nonlinearnya apa? Hanya punya nilai awal x0, punya akurasi maksimum iterasi. Lalu ketika iterasinya kurang dari maksimum iterasi, maka saya harus menghitung f besar x dan Jacobian x ya. Jacobiannya ini dalam bentuk nilai ya, bukan dalam bentuk simbol Jacobian, tapi sudah dievaluasi di nilai x. X-nya adalah x0. Lalu kita selesaikan persamaan Jxy sama dengan min Fx, kita hitung X-nya adalah X plus Y, lalu kita hitung absolut dari Y, jadi solusinya adalah Y. Kalau masih kurang dari akurasi, maka kita kurang dari akurasi, maka cetak hasil X, artinya sudah terpenuhi ya mau kita, jadi sudah cukup dekat dengan solusinya. Kita stop, kalau belum iterasinya kita lanjutkan ya. Jadi intinya adalah di sebelah sini ya. Ini di sini ya. Oke. Untuk metode kuasi Newton-Broyden itu
kelemahan. Jadi dia memperbaiki kelemahan dari metode Newton. Kalau metode Newton itu fungsinya harus bisa didiferensialkan menjadi Jx. Ya, fungsinya harus bisa didiferensialkan menjadi Jx. Lalu kita harus bisa menghitung inverse dari matriks Jacobi. Dan ada perkalian antar matriks yang membuat metode Newton kurang efisien dari segi komputasi. Jadi bayangkan kalau kalian punya sistem persamaannya ada 10, artinya harus mencari inverse dari matriks Jacobi 10 kali 10, lalu ada perkalian dengan matriks 10 kali 10, itu akan membuat komputasinya tidak efisien. Begitu juga jika diperumum, kadang itu kita membutuhkannya sampai 100 kali 100 matriks, nah itu jadi sangat tidak efisien. Dan kompleksitasnya untuk metode Newton itu ordernya n pangkat 3. Sehingga salah satu usaha untuk mengurangi kompleksitas dengan melakukan diferensial menggunakan aproksimasi beda ya, aproksimasi beda maju. Nah, pada persamaan nonlinear satu dimensi, formulasi diferensial digunakan pada metode secant. Generasi metode secant untuk sistem persamaan nonlinear disebut metode Broyden. Jadi kalau metode Newton-Raphson kita perumum jadi metode Newton. Kalau metode secant di metode akar persamaan nonlinear diperumum menjadi metode Broyden ini, atau kita sebut sebagai quasi Newton atau semi Newton ya. Nah, untuk di metode Newton saya punya matriks Jacobian. Matriks Jacobian dan metode Newton dapat digantikan suatu matriks A1 sehingga memenuhi persamaan sebagai berikut ya, di mana matriks A1 memenuhi persamaan yang ini. Kondisi ini menyatakan bahwa vektor ortogonal terhadap x1, x0 tidak dipengaruhi oleh perubahan jx0 yang digunakan untuk menghitung xi ke A1 yang kemudian digunakan untuk menghitung x2. Sehingga persamaan 7 dan 8 mendefinisikan A1 secara unik yaitu sebagai berikut gitu ya. Yaitu matriks yang digunakan sebagai mengganti Jacobian x1 ketika menghitung x2. Artinya untuk menghitung x2 kita bisa menggunakan A1 inverse dari fx1. Metode tersebut juga bisa digunakan untuk menghitung x3 dengan memakai A1 sebagai ganti A0 Jx0 serta x2 dan x1 sebagai ganti x1 dan x0, sehingga bentuk umumnya berbentuk seperti ini ya. Nah, ini mengakali metode jadi ini mengakali yang matriks Jacobiannya. Oke. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah algoritma Broyden memakai formula lebih efisien dari segi waktu dan komputasi dan memiliki kompleksitas yang lebih rendah. Jadi order kesalahannya lebih kecil atau n pangkat 2. Ini algoritmanya untuk metode Broyden. Jadi saya butuhnya apa? Butuh fungsi fx, butuh inputnya berupa x0, akurasi, iterasi, vektor solusi, outputnya. Lalu langkahnya adalah kita tuliskan fungsi fx-nya dalam file fungsi. Ada punya nilai awal untuk x0, ada akurasi dan maksimum iterasi. Lalu saya terapkan Jacobiannya dari x jadi A0. Lalu kita andaikan A-nya adalah inverse A0. Kita hitung S min A bintang V, hitung X sama dengan X plus S, lalu dilakukan langkah 8. Nah, langkah 8 ini yang cukup panjang ya. Tapi ini bisa mengefisiensikan perhitungan komputasinya. Pembahasan contoh soal untuk metode Broyden. Ini saya punya ini Jacobiannya dari masalah ini adalah yang di bawah ya. Jadi ini turunan pertama terhadap x1, turunan pertama terhadap x2, turunan pertama f1 terhadap x3 ya, dan seterusnya. Saya tebak nilai awalnya di sekitar solusinya sekitar 0,1, 0,1 min 0,1. Maka ketika dievaluasi dapatnya yang ini, sehingga A0-nya adalah Jx0, saya dapat yang ini. Saya inversekan A0, dapatnya ini, sehingga X1-nya adalah saya peroleh X1 yang baru ya. Kalau X0 yang sebelumnya ini, maka saya dapat X1-nya yang ini. Nah, kita tinggal menghitung Fx1-nya, Y1, S1, P, A inverse, dan X2-nya. Demikian seterusnya. Jadi ini kita dapat X2. Ini sudah update ya. Sebelumnya 0,499 min 0,521, di sini min 0,523, 0,499. Desimal di belakangnya lebih akurat. Demikian seterusnya. Kemudian metode yang terakhir adalah metode Stepe's descent. Stepe's descent itu kalau metode Newton dan Broyden itu unggul karena lebih cepat konvergen dan hasilnya cukup akurat, tapi memiliki kelemahan.
kelemahannya apa? Karena nilai awalnya yang harus tepat gitu untuk kita bisa capai konvergensi yang diinginkan. Sedangkan metode step-based design memiliki konvergensi yang linear namun bersifat global. Jadi kita ambil di titik awal yang manapun, dia akan menuju ke nilai yang konvergen yang paling dekat tadi gitu, tidak secara lokal, tidak terjebak di nilai solusi lokal ya. Nah, ini metode step-based design itu biasanya digunakan untuk mencari nilai awal yang bisa disediakan bagi metode Newton dan kuasi Newton. Jadi seringkali step-based design ini digunakan untuk mencari nilai awalnya karena dia kan bersifat linear. Tapi ketika sudah cukup dekat, oke, kita gunakan metode yang lebih cepat konvergen, bisa menggunakan Newton atau kuasi Newton. Nah, menyelesaikan ini. Nah, ini kita sebetulnya kita mendefinisikan fungsi G. Fungsi G-nya adalah penjumlahan kuadrat dari fungsi fi gitu ya, harus sama dengan 0. Ini adalah jadi prosesnya apa? Prosesnya mengevaluasi fungsi G di titik awal, menentukan arah X 0, tentukan nilai yang harus dipindahkan, ulangi langkah 1 dengan 3 dengan menggantikan X 0 dengan X 1. Jadi dia menggunakan gradiennya. Itu. Nah, ini algoritmanya yang bisa kalian coba untuk metode step-based design ya. Oke, begitu jadi materi kuliah analisis numerik untuk hari ini. Saya silakan simak satu materi lagi terkait interpolasi. Untuk materi UTS saya masih menimbang-nimbang apakah saya akan yang pasti galat itu masuk, sistem akar persamaan non linear itu masuk, sistem persamaan linear masuk. Untuk sistem persamaan non linear dan interpolasi, sistem persamaan non linear juga masuk ya. Untuk yang interpolasi saya masih menimbang-nimbang apakah bisa dimasukkan ke UTS atau terlalu padat. Kalau terlalu padat saya rasa materinya yang akan saya masukkan sampai sistem persamaan yang non linear saja. Jadi silakan disimak saja minggu depan kira-kira pengumuman dari saya materi UTS-nya sampai bab mana gitu ya. Jadi saya akhiri kuliahnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di semester depan ya. Semoga di semester depan kita sudah bisa kuliah tatap muka seperti biasa, karena saya sudah merindukan juga untuk bertatap muka di kelas bersama mahasiswa kelas saya ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.